Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semangat! Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah karena kita diberi nikmat kesehatan. Dan jangan lupa kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama, kita harus rajin mencuci tangan. Yang kedua, kita harus selalu menggunakan masker jika berpergian. Nah, anak-anak, sebelum belajar, terlebih dahulu kita berdoa dulu agar ilmu yang nanti Ibu sampaikan bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, yang tidak hadir hari ini siapa? Adakah yang tidak hadir? Yang tidak bisa mengikuti pelajaran hari ini, kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa melakukan belajar bersama kita minggu depan. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang akhlak tercela. Dalam bahasa Arabnya biasa disebut dengan akhlak majmumah. Kita adalah makhluk ciptaan Allah yang diberi kesempatan hidup di dunia ini untuk beramal dan beribadah agar kelak kita bisa masuk surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk masuk surga banyak godaan atau halangan. Tentunya yang menghalangi adalah dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kita akan bisa menghindari dosa dan perilaku tercela kalau kita betul-betul memahami apa dan bagaimana dosa-dosa tersebut. Nah, anak-anak, dalam bab ini kita akan membahas akhlak tercela, salah satunya adalah mabuk-mabukan. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak, pertama, setelah kalian nanti memahami akhlak tercela, kalian dapat menyebutkan dampak negatif akibat dari mabuk-mabukan. Kalian dapat menghindari akhlak tercela. Nah, sekarang kalian coba memperhatikan video yang Ibu tayangkan. Disilahkan. Pernah nggak kamu penasaran gimana caranya suatu minuman yang kita sebut alkohol dapat mempengaruhi badan kita? Gimana caranya? Cuma dengan mengkonsumsinya lewat mulut yang harusnya tujuannya ke lambung, malah bikin kita pusing dan bahkan sampai mabuk. Coba kita mulai dari alkoholnya sendiri. Apa yang kita kenal dengan alkohol yang dikonsumsi manusia sering juga dikenal dengan sebutan etanol, merupakan senyawa yang kecil. Lebih kecil lagi. Sedikit lagi? Oke. Kenapa sekecil itu? Karena etanol bisa melewati celah yang sangat ketat. Bahkan di salah satu barrier atau pelindung terpenting yang ada di tubuh kita. Coba bayangkan, senyawa-senyawa ini membaur ke dalam saluran darah kita secepat 20 menit bahkan di saat perut kita penuh. Namun, yang sebenarnya membuat kita sampai bisa merasa pusing adalah fakta bahwa senyawa alkohol bahkan membaur ke dalam otak kita. Tapi, bagaimana caranya? Otak kita dilindungi oleh suatu lapisan bernama blood-brain barrier yang fungsinya adalah meregulasikan komponen di dalam darah yang bersirkulasi ke dalam otak. Tapi, karena ukuran senyawa etanol yang sangat kecil, dia dapat dengan mudah menembus blood-brain barrier melalui darah melewati pertahanan tersebut. Inilah yang dapat membuat kita merasa pusing, mual, dan lain-lainnya. Terlalu banyak alkohol dapat memperburuk efek-efek tersebut dan bisa saja membuat kita tidak sadar sama sekali terhadap lingkungan sekitar sekalipun. Kita bisa menjadi terlalu percaya diri, bisa saja muntah, jatuh tidak sadar, dan bahkan koma atau meninggal. Secara alami, hati kita dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai untuk menghancurkan senyawa alkohol ini. Tetapi, itu berarti meminta hati kita untuk bekerja lebih keras, lebih dari yang seharusnya. Terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan pembesaran pada hati yang disebut alcoholic liver disease. Pada kasus yang berkepanjangan, memaksa hati kita untuk bekerja terlalu keras dapat membuatnya kewalahan dan mati. Kebetulan, kita tidak bisa hidup tanpa hati. Tidak hanya itu, alkohol juga mengganggu produksi darah di dalam sumsum tulang dan mengakibatkan anemia, suatu kondisi di mana tubuh kita tidak mempunyai cukup banyak sel darah merah dan dapat mengakibatkan kelelahan dan bahkan mengancam nyawa jika berlanjut terlalu parah. Jadi, seberapa banyak alkohol yang bisa kita minum? Jawaban yang benar adalah tidak sama sekali.
Suatu penelitian menunjukkan bahwa meminum alkohol 1 hari saja meningkatkan kemungkinan berkembangnya masalah kesehatan sebanyak 0,5% dibanding mereka yang tidak mengkonsumsi. Bagaimana menurut kalian? Apakah fakta-fakta ini cukup mengerikan atau terdengar biasa saja? Setelah kalian melihat tayangan tadi, apa yang kalian bayangkan tentang video tadi? Nah, hayo, siapa yang pernah melihat orang yang lagi mabuk-mabukan? Kalian pernah melihat di lingkungan kalian masing-masing? Karena itu, silakan kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya melalui buku paket atau sumber yang relevan dan internet atau media yang lain tentang apa dampak negatif daripada mabuk-mabukan. Dan bagaimana cara menghindari perilaku tercela tersebut? Silakan kalian diskusikan dengan kelompok diskusi yang sudah Ibu bagi menjadi 2. Silakan. Ya, kelompok Abu Bakar menulis apa kalian? Oh ya, meminum khamar bisa menghalangi seorang dari berzikir kepada Allah dan dari sholat. Bagus. Kelompok yang kedua, kalau kelompok Zaid bin Sabit menulis apa? Menulis khamar menyebabkan peminumnya memasuki lingkungan masyarakat yang buruk dan menjerumuskannya pada pergaulan yang buruk pula. Nah, kalau sudah selesai diskusinya, masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan, dimulai dari kelompok Zaid bin Sabit. Saya Bu, dari kelompok Zaid bin Sabit. Yang pertama, orang yang meminum khamar akan terlihat seperti orang yang kehilangan akal atau gila. Yang kedua, khamar bisa merusak harta. Yang ketiga, meminum khamar bisa mengakibatkan permusuhan dan perkelahian di antara saudara, teman, dan manusia. Saya Bu, perwakilan dari kelompok Abu Bakar, ingin menyampaikan hasil diskusi. Untuk yang pertama, khamar adalah kunci segala kemaksiatan dan keburukan, sebab khamar akan memudahkan peminumnya melakukan perbuatan yang tercela. Kemudian, khamar menyebabkan peminumnya memasuki lingkungan masyarakat yang buruk dan menjerumuskan pada pergaulan yang buruk pula. Dan terakhir, peminum khamar diancam hukuman cambuk 80 kali, sekalipun tidak dicambuk di dunia, maka sesungguhnya kelak di akhirat ia akan mendapatkan cambukan tersebut dengan tali cambuk besi yang dipanaskan api neraka. Kita semua sudah selesai berdiskusi. Ada yang berkomentar dan ada yang bertanya, tapi tidak masalah. Nah, sekarang kita akan mencoba menyesuaikan dengan konsep yang akan kita pelajari. Nah, memang perilaku mabuk-mabukan dapat dimengerti sebagai suatu kegiatan mengkonsumsi minuman keras sehingga melalaikan tanggung jawab kemanusiaan sebagai wakil Allah di bumi. Dalam pandangan Islam diistilahkan dengan khamr. Khamr yang secara bahasa artinya menghalangi, menutupi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90. Nah, sekarang bagaimana cara menghindari perilaku tercela tersebut? Dengan berpegang teguh pada agama, Bu. Ya, apabila kalian mau mempelajari agama secara menyeluruh, lalu menjadikannya sebagai pedoman hidup, maka kalian akan selamat dari hal-hal yang buruk dan membahayakan. Selain itu, kedekatan kita kepada Allah juga akan menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik, tanpa siapapun yang menyuruh. Ada lagi? Siapa yang bisa? Bagaimana cara menghindari perilaku tercela tersebut? Selektif dalam memilih teman, Bu. Ya, sejak memasuki era globalisasi, pergaulan remaja di Indonesia tampak semakin bebas dan jujur memilukan, terutama di kawasan metropolitan, di kota-kota besar. Kita bisa melihat sendiri bagaimana perilaku para remaja yang seolah-olah sudah tidak peduli lagi dengan budaya timur.
Pakaian mereka seksi-seksi, suka berpoya-poya, main ke klub, mabuk-mabukan, pacaran dengan tanpa batas, yang jelas benar-benar mengerikan. Nauzubillahi min zalik. Nah, anak-anak, sekarang ibu nilai ternyata dari 2 kelompok tadi ini pinter-pinter. Beri oplas dulu. Ibu setuju dengan apa yang kalian sampaikan. Nah, demikian pelajaran hari ini dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.